Halo semuanya. Halo. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian lagi dengerin podcast ini. Selamat datang di podcast pertama kita. Yeay. Karena ini podcast pertama kita nih, kita kenalan dulu kali ya. Iya, benar banget. Kita kenalan dulu ya. Kita dari kelompok 3 Psikologi Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama saya Injulia Tirna Sihaan. Perkenalkan, nama saya Aurelia Sekar Maharani. Perkenalkan, nama saya Fitriani Hanumgani. Nama saya Bisma Basitafi. Saya Jaran Andriski. Saya Safar Yoega Yuda. Nah, karena kita udah pada kenalan nih, sekarang kita jelasin dulu kali ya. Kita mau bahas apa sih podcast hari ini? Sesuai sama mata kuliah kita, Psikologi Komunikasi. Jadi kita bakalan bahas sekitar permasalahan-permasalahan tentang psikologi komunikasi. Yang pasti kita gak akan asal kasih info nih, karena sebelum ini kita pasti riset dulu. Jadi semoga podcast ini berguna untuk kalian semua yang mendengarkan. Oke deh, langsung aja kali ya. Kita mau bahas apa hari ini? Kita mau bahas sesuatu yang penting banget nih, yaitu hambatan komunikasi. Nah, iya tuh penting banget nih. Apalagi kita untuk bersosialisasi, komunikasi itu penting banget. Kalau menurut Kanai dan Martin, seperti dikutip oleh Sanjaya, beliau mengungkapkan bahwa hambatan komunikasi adalah segala sesuatu yang menjadi penghalang untuk terjadinya komunikasi yang efektif karena adanya perbedaan budaya antara komunikator dan komunikan. Bener banget tuh. Tapi hambatan komunikasi ini kan ada banyak nih ya. Ada yang dari segi hambatan, dari segi fisik, bahasa, usia, dan banyak lagi. Enaknya kita bahas dari segi apa nih? Kita bahas hambatan komunikasi dari segi budaya aja kali ya. Apalagi budaya di Indonesia nih banyak banget. Setuju. Selain itu, hubungan antar kebudayaan dan komunikasi wajib dipahami. Untuk memahami komunikasi antar budaya, karena itu komunikasi dan budaya nggak bisa dipisahkan. Setiap budaya juga punya bahasa, aturan, dan norma yang berbeda. Dari cara berkomunikasi juga sangat tergantung pada budaya yang ditempatinya. Nah iya, benar banget. Kayak misalnya nih, orang Batak kalau ngomong, itu pasti kenceng-kenceng, atau suka dikira marah-marah sama orang lain. Padahal ya memang budaya mereka kayak gitu. Beda sama orang Jawa yang ngomongnya pelan-pelan, halus, lembut gitu. Bener tuh. Itu bisa jadi hambatan dalam berkomunikasi. Karena Indonesia kan yang kita tahu punya banyak suku dan budaya ya. Maka diperlukannya komunikasi antar budaya. Ada yang tahu nggak komunikasi antar budaya itu apa sih? Tahu-tahu. Kalau menurut Sihabudin, beliau mengatakan bahwa komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang terjadi bila pengirim pesan merupakan anggota dari suatu budaya dan penerima pesannya adalah anggota dari suatu budaya lain. Dan menurut De Vito, beliau mengatakan komunikasi antar budaya merujuk kepada komunikasi antara orang-orang yang memiliki perbedaan budaya, kepercayaan, nilai, dan cara berperilaku. Jadi komunikasi antar budaya itu komunikasi antara orang-orang yang berbeda budaya, baik dalam arti ras, etnik, atau perbedaan-perbedaan sosial ekonomi. Tapi gak cuma hambatan budaya dari budaya Indonesia aja loh. Hambatan budaya juga bisa terjadi dari budaya asing. Contohnya kalau dari budaya asing itu gimana ya? Gini. Jadi, bahasa nonverbal kan bisa sebagai komunikasi juga ya. Secara umum kalau di Indonesia itu, ngangguk itu artinya iya. Terus kalau geleng-geleng artinya enggak. Tapi di budayanya Bulgaria itu kebalik. Geleng-geleng artinya iya, ngangguk itu artinya enggak. Kebalikan dari budaya Indonesia berarti ya. Hati-hati nih buat yang mau ke Bulgaria, jangan sampai salah ya. Berarti budaya tuh penting banget ya, supaya kita
bisa berkomunikasi dengan lancar gitu. Penting banget. Tapi ada beberapa faktor nih. Hambatan komunikasi antar budaya. Ada yang tahu nggak? Aku tahu, yang pertama karena merasa asing. Apalagi buat mahasiswa rantau nih di UNJ. Merasa asing dari sisi cuaca atau lingkungan, jadi butuh waktu untuk beradaptasi dulu. Ada lagi yang kedua, karena merasa kaget, budaya yang beda kadang suka bikin kaget karena hal-hal yang baru ditemuin. Jadi bisa menghambat komunikasi juga. Terakhir, karena merasa nggak nyaman, jangankan karena budaya yang beda. Kita aja kalau dari situasi yang nggak nyaman pasti cenderung diem, ya kan? Apalagi kalau budayanya berbeda, makanya itu bisa jadi hambatan komunikasi. Wah, padahal budaya kita yang beraneka ragam ini salah satu kekayaan kita ya. Tapi malah jadi ada dampak negatifnya juga. Proses komunikasi antar budaya nggak akan berjalan mulus karena terdapat hambatan-hambatan di dalamnya, sehingga dapat menjadi pemicu munculnya konflik antar budaya. Makanya itu mempelajari budaya dari masyarakat lain dan belajar berinteraksi dengan masyarakat yang berbeda budaya itu menjadi suatu kebutuhan dalam proses komunikasi. Bener banget. Kalau gitu bahasan kita udah selesai nih. Gak berasa ya udah selesai aja. Kalau gitu, terima kasih semuanya. Semoga kita nggak langsung judge orang lain, karena kita nggak bisa berkomunikasi dengan baik. Iya, betul. Kita harus saling belajar berinteraksi supaya hambatan budaya ini tidak menjadi hal yang serius dan jadi perpecahan. Nah, terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di podcast selanjutnya, teman-teman. Bye-bye. Bye. Ah,